Adanya wacana muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada awal September ini ditunda dan disebut-sebut masih menunggu arahan dari PBNU, meski Kementerian Hukum dan HAM sudah menandatangani SK pengurusan PKB hasil Muktamar Bali, lalu akankah muktamar tandingan ini akan mampu mengubah kepengurusan serta langkah PKB terutama pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami analis politik Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hikam. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Prof. Dan saya juga harus disclaimer terlebih dahulu, kami sudah mencoba mengundang perwakilan dari DPP PKB maupun Pak Lukman Edi sebagai mantan Sekjen PKB untuk bisa bergabung, namun sayangnya belum bisa bergabung. Jadi saya akan langsung ke Prof. Hikam saja kalau begitu. Jadi kalau rencananya muktamar tandingan tanggal 2 dan tanggal 3 September, tapi kemudian diundur mengatakan masih menunggu arahan PBNU, apa yang bisa kita maknai dari rencana ini Prof? Ya, terima kasih Mas atas undangannya. Jadi pandangan saya terus terang saja dengan adanya legitimasi legal formal dan politik dari pemerintah. Saya kira apa yang diinginkan oleh Lukman Edi dan kawan-kawan yang mengatasnamakan Surya atau PBNU ini sudah gagal total. Istilah anak muda sekarang itu dinamakan rungkat itu Mas ya. Jadi saya kira lebih baik energi dan waktunya dipakai untuk hal-hal yang lebih positif untuk membesarkan Nahdlatul Ulama daripada mengganggu urusan PKB. Oke, nah tapi walaupun kemudian sudah ditandatangani Menkumham begitu yang kemudian ini adalah semacam legitimasi pemerintah, tapi sementara sisi lain Menteri Agama Gus Yakut juga mengatakan ya kalau mau dibuat buat saja, ini aspirasi, tapi ya biarkan Menkumham nantinya yang akan mengesahkan mana yang kemudian. Anda menganggapnya seperti apa dinamika seperti ini, Prof? Ya itu statement konyol aja. Pertama, dia itu posisinya sebagai apa? Menteri Agama tidak ada urusannya dengan legal formalisme di dalam soal pemberian SK berdirinya atau sah atau tidaknya muktamar partai. Kemudian kalau dianggap sebagai akan bikin muktamar tandingan, bukan tandingan tapi muktamar lain, lalu secara legal formal dia itu nanti akan mengajak DPC dan DPW yang mana. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kemudian mau mencoba menggunakan legitimasi PBNU, lebih payah lagi Menteri Agama itu. Kenapa? Karena PBNU dan DPW PKB itu dua entitas yang berbeda secara organisatoris dan secara legal formal. Jadi argumentasi-argumentasi itu menurut saya adalah statement orang frustasi aja karena tidak berhasil untuk melakukan manuver politik. Oke, Prof, tapi kami juga harus, kami pernah mewawancari Pak Lukman Edi begitu di program ini pula. Ia mengatakan bahwa menggunakan logika bahwa adanya hubungan PKB dan juga PBNU adalah salah satunya ia mengatakan di dalam ADART ketika PKB bangkrut atau misalkan tidak berjalan lagi, maka seluruh aset akan ke PBNU. Itu yang kemudian logika digunakan Pak Lukman Edi saat itu. Apakah itu bisa juga kami publik mengatakan itulah relasi yang masih berjalan begitu PBNU dan juga PKB? Atau seperti apa, Prof? Kalau menurut saya, kalau dibuat-buat relasi seperti itu malah sangat sangat remeh begitu. Ada yang lebih serius lagi relasi antara PBNU, NU, dan PKB, yaitu bahwa kedua-duanya itu mempunyai hubungan historis, Mas. Nah, kalau sudah historis, itu lebih kuat dari sekedar menyerahkan barang-barang kalau sudah bangkrut. Historis itu mencakup pandangan dunia, mencakup perjuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan yang sangat serius antara PKB dan NU dan PBNU itu adalah bersifat aspiratif. Jadi tidak akan ada PKB kalau tidak ada aspirasi dari warga Nahdien untuk mendirikan satu partai yang berasal dari basis Nahdlatul Ulama. Itu jauh lebih serius daripada menyerahkan barang-barang ketika bangkrut. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sangat penting, adalah relasi yang bersifat ideological dan cultural, ideologis dan budaya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya pandangan dunia, ideologis,
kemudian paradigma akhlakul karimah dan lain sebagainya dari PKB itu diderive atau dikembangkan dari sana. Tetapi semua ikatan-ikatan yang jauh lebih penting daripada soal menyerahkan barang kalau bangkrut itu tetap tidak bisa dipakai untuk argumentasi melakukan upaya-upaya yang tidak menggunakan landasan institusi. Oke. PKB bagaimanapun juga adalah satu organisasi politik yang mempunyai landasan dari undang-undang partai politik. Sementara Nahdlatul Ulama adalah ormas yang tunduk kepada undang-undang yang terkait pada organisasi kemasyarakatan. Jadi yang satu adalah representasi dari organisasi masyarakat sipil, yang satu adalah organisasi masyarakat politik. Jadi ini yang tidak kemudian diadres dengan baik oleh Lukman Edi dan kawan-kawannya, sehingga kemudian yang dipakai alasan malah alasan yang menurut saya sangat flimsy atau sangat remeh-temeh seperti tadi Anda katakan tadi itu. Oke, Prof. Jadi artinya ibarat ini adalah bola panas begitu ya. Artinya masih di Pak Lukman Edi dan teman-teman atau kemudian ya PBNU. Apakah PBNU akan bisa atau menurut analisa Anda begitu bisa kemudian mengambil langkah yang mungkin cukup mengejutkan nantinya untuk kemudian bisa menghidupkan kembali atau menjadikan rencana muktamar tandingan ini terjadi begitu, Prof? Dalam jangka pendek saya kira sudah selesai, Mas. Kenapa saya bilang begitu? Karena PBNU juga harus melihat realitas politik. Saya kira kalau mau membuat dan melanjutkan persoalan konflik individual yang kemudian dilembagakan ini, maka ada potensi untuk mengganggu political stability atau stabilitas politik. Dan ini tentu tidak baik bagi pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang. Yang tentu saja, terutama yang akan datang itu menghendaki bahwa fresh start-nya atau permulaan yang segar dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu yang ideal adalah kalau tidak ada kemelut apapun yang mengganggu pada stabilitas politik nasional. Nah, kalau masih ada hal-hal semacam ini, bentrok antara partai dan lain sebagainya ini atau dengan ormas, itu adalah bibit dari instability. Nah, yang kedua, pemerintah baru nanti itu adalah pemerintah yang didukung oleh partai koalisi. Dan yang menarik adalah koalisinya itu antara lain antara Gerindra dengan PKB. Oke. Logikanya aja bagaimana mungkin kemudian pemerintah baru yang terdiri dari koalisi tadi itu membiarkan salah satu anggota koalisinya menghadapi hal-hal yang kemudian menciptakan gangguan. Nah, ini mesti yang harus dipikirkan oleh PBNU. Jangan-jangan kalau mereka terus-menerus menggunakan argumentasi-argumentasi yang tidak kuat dan bisa membuat situasi yang tidak kondusif, maka justru pemerintah akan melihat lain terhadap PBNU yang selama ini juga merupakan partner kerja dan mitra kerja yang sangat bagus, begitu Mas. Oke, tapi ini menarik, Anda sudah menyinggung soal bagaimana pemerintahan baru, tapi yang menjadi pertanyaan publik juga bagaimana positioningnya nanti pada pemerintahan baru, bagaimana kemudian PKB yang memang hari ini sudah declare mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan juga PBNU, akankah konflik ini akan merubah konstelasinya, Prof? Tapi jangan langsung dijawab, Prof, karena kita harus jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kami masih akan melanjutkan pembahasan soal polemik internal Partai Kebangkitan Bangsa dan masih bersama kami Profesor Muhammad Ayasikam, analis politik. Baik Prof, Anda tadi sudah menyinggung begitu bagaimana relasi dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran dan mengatakan ketika PKB sudah declare maka itu menjadi salah satu pengusung dan soal kestabilan internal itu akan juga mempengaruhi begitu Prof untuk pemerintahan ke depan. Jadi kalau misalkan hari ini ibarat ada yang mencoba menggoyang dari luar, ini sebetulnya apakah publik juga bisa membaca jangan-jangan ada yang merasa tidak cocok begitu dengan kepengurusan hari ini dan yang sudah diputuskan Muktamar Bali begitu Prof? Bisakah ke sana kita menganalisa Prof?
Ya namanya politik selalu penuh dengan kemungkinan ya Mas. Tetapi kalau menurut pandangan saya, konflik atau yang disebut konflik antara PBNU dan PKB ini kan asal usulnya tidak konflik yang bersifat institusional atau kelembagaan, tapi lebih merupakan konflik-konflik yang bersifat berasal pribadi-pribadi. Jadi interest-interest pribadi yang kemudian muncul menjadi semacam diinstitusikan begitu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ada upaya yang lebih legitimate secara legal formal dan politik seperti yang tadi kita sudah diskusikan, maka tentu ini akan lebih efektif untuk menanggulangi apa yang disebut sebagai keinginan individual tadi itu. Jadi tidak bisa lagi kemudian mereka lebih memperluas medan tempur itu dengan cara memperluas konflik melibatkan partai-partai politik yang lain, apalagi mengganggu stabilitas politik yang ada dari pemerintah yang baru. Oleh karena itu, kalau memang ada niatan-niatan yang seperti itu secara pribadi dan menggunakan Nahdlatul Ulama atau PBNU, justru yang saya khawatirkan akan ada reaksi dari dalam sendiri, Mas. Karena pada akhirnya Nahdlatul Ulama itu dalam berkaitan atau berpartner dengan pemerintah, dia tidak akan mencoba untuk melakukan upaya-upaya yang bisa berkonotasi kepada gangguan terhadap pemerintahan atau terhadap negara, begitu, Mas. Oke, baik. Tapi kalau bisa dilihat begitu bagaimana respon negara hari ini melalui Menkumham begitu yang sudah menandatangani SK Muktamar Bali, sebetulnya apakah itu bisa kita artikan ya sebetulnya kersonya terhadap kemurusan yang sekarang begitu dan selanjutnya untuk 5 tahun ke depan, Prof? Saya kira benar, Mas. Jadi memang terlepas dari bahwa kemudian ada semacam pragmatisme, ya, artinya kerjasama antara Pak Prabowo dan Gerindra dengan PKB. Tetapi saya kira pemerintah juga melihat secara lebih menggunakan the big picture atau gambar yang besar. Apabila organisasi politik sebesar PKB dan kemudian ditambah dengan organisasi masyarakat sipil yang bernama Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia, maka kalau terjadi kegaduhan dari dua entitas ini, maka tentu saja akan sangat berakibat negatif. Citra dari pemerintah yang baru itu saja bisa akan ikut tercoreng walaupun tidak ikut di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah juga akan berupaya ya untuk ikut di dalam bagaimana menyelesaikan persoalan ini, terutama dengan berpegang pada legal formalisme tadi dan kekuatan politik yang dimiliki, Mas. Oke, baik. Prof, saya ingin lebih dalam begitu. Ini yang kemudian cukup menarik pada kepengurusan baru adalah Kiai Ma'ruf Amin yang saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden, menjadi ketua Dewan Suro. Seberapa itu juga bisa menjadi positioning bagi PKB dalam meletakkan posisinya pada permasalahan ini, Prof? Sangat besar, Mas. Jadi menurut saya, kenapa upaya-upaya untuk melakukan tandingan-tandingan itu gagal total? Salah satu kontribusi dari kehadiran sosok yang namanya Wapres atau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang pertama dari segi self-understanding Nahdlatul Ulama maupun PKB. Sosok beliau ini adalah tokoh yang sangat dikenal dan merupakan salah satu pendiri dari PKB. Bahkan beliau itu juga adalah ketua Dewan Suro pertama yang dimiliki oleh PKB. Itu satu. Yang kedua, posisi beliau saat ini, walaupun beberapa bulan lagi tentu sudah selesai masa khidmatnya sebagai Wapres, tapi bagaimanapun juga kehadiran beliau di Bali dan kemudian memberikan pidato dan kemudian apalagi menjadi ketua Dewan Suro PKB itu tentu memberikan bobot politik yang sangat serius, sehingga ini tentu akan juga digunakan sebagai pertimbangan dari elit politik yang ada di Jakarta untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam kemelut PKB dan
Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, saya kira kalau kita melihat sebagai satu manuver politik, maka mendudukkan atau memberikan posisi kepada Yai Ma'ruf Amin ini adalah langkah yang luar biasa atau langkah yang sangat brilian dari Gus Ami, Mas. Oke, tapi pasca 20 Oktober langkah itu masih cukup efektif kah Prof? Kemudian setelah presiden dan wakil presidennya berganti? Saya kira secara kultural dan tradisi, saya kira masih, Mas. Seperti tadi saya katakan, respectability dari Yai Ma'ruf Amin itu sebagai seorang yang sangat senior dan menjadi salah satu pendiri PKB dan ketua Dewan Suro pertama PKB, tentu beda dengan yang lain-lain. Ya, jadi ini memberi bobot makna ya yang sangat kuat bagi legitimasi etik dan legitimasi politik dari Partai Kebangkitan Bangsa di bawah Gus Ami. Oke, baik Prof, terakhir kalau begitu. Jadi endgame-nya akan seperti apa dinamika ini? Apakah kemudian ya akan sama-sama meredam satu sama lain dan menguap begitu saja? Suatu hari akan terbuka lagi, atau kemudian akan ada langkah rekonsiliasi? Mengingat kemudian kalau saya contohkan misalkan di Jawa Timur, ya ternyata PKB tidak bersama dengan Bu Khofifah, walaupun Bu Khofifah masih mengaku sebagai PKB-nya Gus Dur begitu. Akan seperti apa nanti, Prof? Kemungkinan secara umum pada tataran nasional akan diupayakan adanya semacam ya rekonsiliasi atau resolusi konflik ya. Kalau di daerah-daerah barangkali mungkin masih ada yang terjadi dinamika, tetapi secara makro, secara politik nasional, relasi Nahdlatul Ulama dan PKB akan baik karena ya tadi saya lihat bahwa keputusan pemerintah untuk dengan cepat mengakui hasil Muktamar Bali ini bisa dibaca sebagai ketidakinginan pemerintah untuk membiarkan konflik ini berkepanjangan. Jadi sekarang bola ada di tangan Nahdlatul Ulama, PBNU, dan juga PKB untuk kemudian memelihara momentum seperti ini, Mas. Oke, ada di dua pihak atau hanya salah satu, Prof? Kemudian bolanya akan bergulir? Yang kalau menurut saya yang lebih berkepentingan sebetulnya ada di Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita mau jujur ya, awal mula dari konflik individual ini lebih banyak berasal dari Nahdlatul Ulama atau PBNU. Bukan Nahdlatul Ulama, Mas, tapi oknum-oknum PBNU. Ya, tapi kemudian menyeret-nyeret juga pada elemen-elemen internal PKB dan bahkan eksternal yang bisa masuk dan kemudian mengambil katakanlah tanda petik keuntungan politik dari kemelut ini. Oke, baik. Kita akan lihat dinamikanya ke depan akan seperti apa. Prof Ikam, terima kasih. Saya juga harus disclaimer bahwa kami sudah coba mengundang perwakilan dari DPP PKB maupun PKB dari Lukman Edi untuk bisa bergabung, namun sayangnya hanya bisa dengan Prof Ikam, analis politik, bergabung sama kami. Selamat malam, Prof. Sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.